Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menggambarkan proses dari penyusunan RPJMD Kabupaten Subang. Selanjutnya akan diserahkan kepada Bapeda sebagai pembicara pertama. Kepada Bapeda, dipersilakan. Terima kasih. Di sini kami selaku Bapeda, akademisi dan konsultan akan berdiskusi mengenai rancangan rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk Kabupaten Subang. Yang mana dari saya sendiri selaku Bapeda akan meninjau ulang kondisi umum daerah Subang, baik pembangunan maupun ekonomi, yang masih sangat buruk di mana masih banyaknya infrastruktur yang belum lengkap dan keadaan ekonomi yang masih rentan. Hal ini akan mengakibatkan kondisi ekonomi di Subang semakin memburuk. Oleh karena itu, saya akan membuat rancangan strategi dalam menyusun rencana pembangunan jangka menengah daerah ini dengan tetap memperhatikan visi dan misi dari Bupati dan Wakil Bupati Subang saat ini. Strategi yang akan saya lakukan adalah memajukan pembangunan serta ekonomi di Kabupaten Subang agar lebih optimal sehingga masyarakat dapat menikmati dan antusias dalam menyambut program atau strategi atau bupati yang akan menjabat nanti. Dalam pembangunan tengah daerah Kabupaten Subang periode 2016 sampai 2020 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan selama 5 tahun ke depan, yaitu periode 2021 sampai 2025. Keberhasilan pembangunan membutuhkan banyak langkah dan proses. Perencanaan pembangunan yang baik menjadi langkah pertama untuk menjamin keberhasilan kegiatan pembangunan. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah merupakan dokumen pembangunan yang dinamis yang dapat mengakomodir berbagai inovasi dan kemajuan yang diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Subang. Sekian pemaparan dari Bapeda. Saya sebagai akademisi melihat rancangan strategi yang akan Bapeda lakukan dengan memajukan pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang agar lebih optimal tepat sekali. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Kabupaten Subang masih terdapat perlambatan ekonomi dan angka pengangguran pun masih tinggi. Sesuai dengan visi calon bupati dan wakil bupati yang menciptakan pembangunan rakyat ekonomi sejahtera berkualitas tinggi, maka strategi untuk memajukan pembangunan ekonomi dan pengembangan seluruh sektor ekonomi mendukung sekali dalam upaya mewujudkan masyarakat maju dan sejahtera ekonomi. Dan masalah pengangguran pun dapat diatasi. Saya akan menambahkan sebagai konsultan. Iya, betul sekali apa yang sudah dipaparkan oleh pihak Bapeda bahwa dibutuhkannya strategi dalam memajukan pembangunan serta ekonomi di Kabupaten Subang. Dilihat dari visi Bupati dan Wakil Bupati bahwa akan mewujudkan Subang yang berprestasi, maka dengan adanya program penciptaan luasan tenaga kerja, itu akan mewujudkan dari visi tersebut. Itu pun akan berkorelasi dengan kesejahteraan masyarakat dalam bidang usaha, karena akan meningkatkan ekonomi yang berkualitas tinggi seperti yang sudah tercantum dalam misi Bupati dan Wakil Bupati. Sekian pemaparan dari konsultan. Demikian forum diskusi penyusunan RPJMD periode 2021 sampai 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuka forum konsultasi publik untuk awal penyusunan RPJMD Kabupaten Subang. Ya, pertama, saya selaku Bupati dan pasangan saya Wakil Bupati akan memaparkan visi dan misi serta prioritas pembangunan untuk Kabupaten Subang. Yaitu, visi kami adalah terwujudnya Kabupaten Subang yang berprestasi. Setelah visi yang sudah dipaparkan oleh Bupati, saya akan membacakan misi yang telah kami buat, yaitu yang pertama, kami akan mewujudkan perekonomian yang merata agar tidak ada terjadinya ketimpangan pada masyarakat. Yang kedua, mengembangkan seluruh sektor ekonomi sebagai salah satu daerah yang memiliki tingkat ekonomi yang berkualitas. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera dalam bidang ekonomi. Yang keempat, mengadakan pelatihan bagi masyarakat Subang untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar terlahirnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Lalu, prioritas pembangunan Kabupaten Subang untuk periode yang kami jabat, yaitu pertama bidang pendidikan, 2 kesehatan, 3 infrastruktur, 4 pariwisata, 5 ekonomi, 6 lingkungan hidup, dan 7 reformasi birokrasi. Selanjutnya, dalam hal ini saya selaku Bapeda akan memaparkan gambaran kondisi umum daerah dan ekonomi Kabupaten Subang dengan mengingat visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang telah dipaparkan, di antaranya adalah 1. Kondisi umum daerah, di mana Kabupaten Subang terdapat 30 kecamatan, 245 desa, dan 8 kelurahan. Wilayah Kabupaten Subang secara geografis terbagi menjadi 3 bagian, yakni wilayah selatan, wilayah tengah, dan wilayah utara.
2. Untuk kinerja yang meliputi kinerja keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Maka analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Selanjutnya, adapun pendapatan asli daerah, yakni terbagi menjadi 3 indikator, yaitu pendapatan asli daerah atau PAD, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Pendapatan asli daerah yang sah dibagi juga menjadi dana perimbangan, meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus, serta pendapatan daerah lain-lain yang sah meliputi dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya. Sedangkan penerimaan pembiayaan lainnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA, pencairan dana cadangan, dan penerimaan dana bergulir. Kemudian ada juga belanja daerah yang digunakan untuk mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kemudian di sini juga akan dipaparkan isu-isu atau masalah strategis dalam rencana penyusunan jangka menengah daerah di periode sebelumnya. Yaitu di sini akan saya tegaskan dalam permasalahan pembangunan berdasarkan evaluasi pembangunan Kabupaten Subang 5 tahun terakhir. 1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN dan kualitas pelayanan publik pada masyarakat. Yang kedua, belum optimalnya pembangunan infrastruktur, penataan ruang, kualitas pemukiman dan perumahan, serta pemerataan pembangunan pedesaan. Yang ketiga, belum optimalnya kualitas pendidikan dan sumber daya manusia. Yang keempat, lambatnya pertumbuhan ekonomi daerah. Yang kelima, belum optimalnya pengelolaan potensi kebudayaan dan kepariwisataan. Yang keenam, masih rendahnya taraf kesehatan masyarakat. Dan yang terakhir adalah meningkatnya kerusakan dan pencemaran lingkungan. Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada usulan? Jika tidak ada, saya akan tutup forum konsultasi publik. Baik, tidak ada pertanyaan, maka forum konsultasi publik resmi saya tutup. Jadi, diadakan konsultasi publik. Tadi saya sebagai perwakilan anggota legislatif menyatakan bahwa saya akan menetapkan hasil forum konsultasi publik jadi rancangan pembangunan menengah daerah RPJMD untuk dibahas kembali di Musrembang. Apakah Bupati dan Wakil Bupati setuju? Baik, menurut saya sebagai Bupati, hasil dari forum konsultasi publik yang telah kita laksanakan tadi, menurut saya hasil tersebut telah dapat ditetapkan menjadi rancangan awal rencana pembangunan jangka menengah daerah dan dapat dibahas kembali di Musrembang. Saya sependapat dengan Bupati bahwa hasil dari forum konsultasi telah dapat dijadikan rancangan awal rencana pembangunan menengah daerah dan rancangan awal dibahas kembali di Musyawarah Pembangunan Daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan membuka forum musyawarah rencana pembangunan untuk awal penyusunan RPJMD Kabupaten Subang. Dan dari Bupati akan ada sambutan terlebih dahulu. Kepada Ibu Bupati, dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membuka kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan atau Musrenbang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Subang yang sejahtera dan berkualitas tinggi. Bahwa, sebagaimana diketahui bersama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan daerah, serta program peraturan daerah dan lintas peraturan daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif. Lalu, kami menegaskan bahwa pada kepemimpinan sekarang,
kami akan melakukan tugas dan fungsi kami semaksimal mungkin. Juga, kami berharap semua ASN Kabupaten Subang dapat meningkatkan kinerja dan etos kerjanya. Sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari masyarakat akan menyuarakan suara masyarakat bahwa berdasarkan data pada RPJMD capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Subang tahun 2013-2018 menunjukkan terdapat 14 indikator yang tercapai, 11 indikator yang tidak tercapai, dan 2 indikator tidak tersedia data dari penyedia data yang berwenang. Dalam pilar bidang pembangunan ekonomi, berdasarkan tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki 5 tujuan, yakni 1. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua. Terdapat 2 jumlah indikator TPB dengan keterangan 2 belum terlaksana. Kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terdapat total 19 indikator TPB, yakni 6 sudah tercapai, 11 tidak ada data atau keterangan, dan 2 belum dilaksanakan. Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Terdapat total 13 indikator TPB dengan 3 yang sudah tercapai, 9 tidak ada data, dan 1 belum dilaksanakan. Yang keempat, mengurangi kesenjangan intra dan antara negara. Terdapat total 11 indikator TPB dengan 4 sudah tercapai, 1 tidak tercapai, 4 tidak ada data, dan 2 belum dilaksanakan. 5. Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. Terdapat total 16 indikator TPB dengan 1 sudah tercapai, 11 tidak tercapai, dan 4 belum dilaksanakan. Serta ada juga 54 target dan 135 indikator yang termuat dalam lampiran Permendagri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dari 135 indikator tersebut yang merupakan kewenangan Kabupaten Subang hanya 61 indikator. Adapun harapan kami dari masyarakat terhadap bupati atau wakil bupati yang terpilih bisa lebih baik dan pemerintah di bawah kepemimpinan bupati yang sekarang bisa menuntaskan masalah infrastruktur, kesempatan kerja untuk laki-laki, pelayanan publik, dan tidak lagi tersangkut masalah hukum. Sebagai pelayanan masyarakat, harus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Subang. Mudah-mudahan amanah mau menjadi pengayom masyarakat Subang. Jadikanlah Subang yang bisa sebanding dengan kota-kota yang lain yang sudah maju lebih dulu. Bangunlah infrastruktur yang lebih bagus lagi, jauh dari korupsi, karena korupsi Subang akan lebih tertinggal dari kota-kota yang lain. Harus utamakan juga lowongan pekerjaan, karena Subang lebih banyak penduduk yang menganggur, susah dapat pekerjaan. Calon di mana-mana. Tolong majukan Subang dengan janji-janji saat pilkada, dan semoga menjadi pemimpin yang amanah. Kita sebagai masyarakat berharap bupati atau wakil bupati mampu mewujudkan harapan-harapan dan cita-cita masyarakat bisa direalisasikan oleh pemimpin Subang yang baru. Mungkin cukup dari saya sebagai perwakilan masyarakat. Baik, saya selaku perwakilan dari NGO atau Lembaga Swadaya Masyarakat akan memberikan usulan kepada Bupati dan Wakil Bupati di bidang sosial. Melihat dari Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya, masih terdapat masalah di bidang sosial, di antaranya masih tingginya angka kemiskinan, masih banyaknya penyandang masalah kesejahteraan sosial, masih adanya pengemis dan gelandangan, kurang dalam mengoptimalkan program jaminan perlindungan sosial. Dengan kurangnya kinerja Bupati dan Wakil Bupati periode sebelumnya dalam menangani kasus pada bidang sosial, saya ingin memberikan masukan kepada Bupati dan Wakil Bupati tahun ini untuk dapat mengurangi angka kemiskinan serta mengurangi pengemis dan gelandangan, terutama pada anak-anak yang masih di bawah umur, dengan memberikan pendidikan untuk mereka, kesempatan belajar sepanjang hidupnya untuk masyarakat.
Karena kualitas pendidikan dapat berpengaruh pada indeks pembangunan manusia atau IPM, yang dimana sangat penting untuk pembangunan serta memberikan perubahan dalam kesejahteraan manusia. Mungkin sekian dari perwakilan LSM. Terima kasih. Saya perwakilan dari DUDI, Dunia Usaha dan Dunia Industri, akan membahas mengenai permasalahan terkait pada periode sebelumnya serta keadaan masa kini terkait dengan industri dan usaha. Yang pertama, permasalahan pada perdagangan di Kabupaten Subang yang belum optimal. Penanganan usaha non-formal seperti pedagang kaki lima dan warung. Lalu masih ada permasalahan perlambatan pada pertumbuhan ekonomi. Pada tahun ini kita dilanda pandemi COVID-19 di mana membuat lesu perekonomian di berbagai daerah. Seperti daerah Kabupaten Subang pun mendapat dampaknya dari pandemi ini, sehingga adanya penurunan pada sektor perekonomian. Karena adanya penurunan pada sektor perekonomian ini, maka perlu adanya strategi pemerintah untuk meningkatkan perekonomian, seperti pemerintah Kabupaten Subang melakukan persiapan untuk menjadikan Kabupaten Subang sebagai kawasan industri, sebagaimana ini menjadi upaya untuk mendatangkan investasi asing masuk langsung ke dalam negeri. Lalu, karena telah diresmikannya pembangunan Smart Politan di Kabupaten Subang yang diharapkan dapat menumbuhkan perekonomian atau memperbaiki perekonomian di Kabupaten Subang, maka Bupati dan Wakil Bupati terbaru ini serta jajaran pemerintahannya diharapkan dapat mendukung penuh pembangunan ini untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Subang yang lebih baik ke depan. Sekian, terima kasih. Ya, barangkali ada yang ingin menambahkan atau ada usulan? Baik, saya dari perwakilan media ingin bertanya kepada Bupati dan Wakil Bupati, apakah diberikan izin? Ya, baik, dipersilakan. Baik, saya di sini memiliki 2 pertanyaan. Yang pertama yaitu, apa arti atau maksud dari berprestasi dari fisik? Dan yang kedua, bagaimana jika visi dan misi yang Anda sampaikan pada saat musrembang tidak sesuai dengan kenyataan yang akan dan apa yang akan dilakukan oleh Bupati? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama terkait arti dari visi berprestasi. Jadi, visi kami adalah mewujudkan Subang yang berprestasi. Dari prestasi itu adalah sebuah singkatan yang memiliki arti pembangunan rakyat, ekonomi, sejahtera, berkualitas tinggi. Sehingga kami berharap pembangunan ekonomi di Kabupaten Subang menjadi sejahtera dan juga berkualitas tinggi. Saya akan menjawab pertanyaan kedua dari media. Bagaimana jika visi dan misi tersebut tidak terlaksana? Apa yang kami lakukan? Yang pertama, kami akan memaksimalkan kinerja kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati agar tercapai sesuai yang diinginkan dan visi misi yang kami buat ingin menciptakan masyarakat sejahtera. Yang kedua, jika visi dan misi kami terdapat masalah atau kendala, kami sebelumnya sudah membuat rencana kedua jika terjadi kendala pada rencana awal, agar kami sebelumnya sudah siap jika menghadapi kendala tersebut. Contohnya seperti pada poin keempat, dalam misi kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati adalah kami akan mengadakan pelatihan bagi masyarakat Subang untuk menciptakan lapangan pekerjaan agar terlahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Jika dalam misi tersebut ada beberapa kendala, maka kami sebelumnya sudah menyiapkan rencana kedua sebagai pengganti rencana pertama, dan kami akan pastikan mengevaluasi kinerja kami. Ya, baik. Terima kasih kepada media yang sudah mengajukan pertanyaan ini. Dan ada lagi yang ingin menambahkan atau ada usulan dari yang lain? Jika tidak ada, akan saya tutup forum musyawarah rencana pembangunan ini. Baik, tidak ada ya tidak ada pertanyaan, maka musrenbang resmi saya tutup. Musrenbang dan apa yang telah dibahas musrenbang tadi mengenai rancangan awal RPJMD
Maka saya sebagai anggota perwakilan legislatif akan menetapkan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD. Apakah Bupati dan Wakil Bupati setuju? Saya sebagai Bupati setuju. Setelah diadakannya musrenbang dan setelah ada hasil dari musrenbang, rancangan awal tadi bisa ditetapkan menjadi rancangan akhir rencana pembangunan jangka menengah daerah. Baik, setelah setuju dan telah disepakati, maka saya akan serahkan dalam rancangan RPJMD ini kepada Gubernur.